Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lala Kadarsi. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Sahabat-sahabatku se-Indonesia, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu tentang asesmen nasional dari guru belajar tentang AKM. Asesmen kompetensi minimum. Di sana saya banyak belajar tentang apa sih tentang AKM tersebut dan lain sebagainya. Maksud dengan asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ini seperti dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK, ataupun MA dan PKBM. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Kita mempunyai 3 komponen pendidikan. Yang pertama adalah kurikulum, yang kedua adalah proses pembelajaran, yang ketiga adalah asesmen, di mana ini merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Asesmen nasional versus ujian sekolah. Nah, ini dia bedanya. Di dalam asesmen nasional nanti tidak ada lagi yang namanya ujian nasional atau UN. Perbedaannya adalah untuk jenjang, ujian nasional itu dimulai dari SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan untuk asesmen nasional yang akan nanti terdapat seperti asesmen kompetensi minimum mulai dari SD atau MI, SMP dan MTS, SMA, MA, dan SMK. Sedangkan untuk level muridnya sendiri, untuk ujian nasional itu diadakan di tingkat akhir. Sedangkan untuk AKM itu dimulai dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan subjek muridnya, di sini ujian nasional ada seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan untuk AKM dan SK adalah sensus sekolah dengan sampel murid. Jadi kalau AKM itu tidak seluruh siswa ya, tapi hanya sampel saja. Dan untuk tingkat jenis tesnya itu adalah ujian nasional adalah high stage, sedangkan AKM itu adalah low stage. Kalau model soalnya seperti apa ya perbedaannya? Ujian nasional itu terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat. Nah, untuk SMA sendiri dan SMK, ujian nasional itu ada yang namanya pelajaran matematika di dalamnya. Sedangkan untuk AKM itu ada pilihan berganda, PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Tentang waktu pelaksanaannya, sedangkan untuk ujian nasional itu selama 4 hari dan AKM selama 2 hari. Moda pelaksanaannya, ujian nasional itu semi-online, AKM itu full online supervise utama, semi-offline dan offline untuk sekolah tertentu. Metode penilaiannya, computer based test untuk ujian nasional, untuk AKM computerized multi-stage adaptive test, sedangkan untuk spesifikasi minimal infrasekolah, ujian nasional itu harus ada server sekolah, komputer client, dan BW. Sedangkan untuk AKM itu harus ada, kalau server sekolah itu tidak terlalu perlu ya. Komputernya bisa dengan klien memori 2 GB, resolusinya 1360 kali 768. Sedangkan Windows-nya yang dipakai adalah Windows 7 ke atas dan BW-nya 20 Mbps untuk 20 peserta. Hasil asesmen itu berupa apa aja? Yang pertama, hasil asesmen nasional itu menghasilkan informasi, perbaikan kualitas belajar mengajar,
Dan yang terakhir adalah peningkatan hasil belajar murid. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid, bukan akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik. Asesmen nasional hasilnya tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individu. Asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta. Asesmen nasional menggunakan 3 instrumen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, yaitu berupa literasi dan numerasi atau AKM. Literasi itu seperti apa ya? Literasi itu yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan numerasi itu juga, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dari berbagai konteks yang relevan untuk individu. Ini seperti ini nanti contohnya literasi numerasi ya, sahabat-sahabatku. Yang kedua adalah instrumen tentang survei karakter, yaitu dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Di dalam survei karakter, mengukur 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah berbinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Keempat adalah mandiri. 5 bernalar kritis. Yang terakhir adalah kreatif. Yang ini semuanya sangat saling mendukung untuk mengukur 6 profil pelajar Pancasila. Yang terakhir itu tentang lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu seperti apa sih ya? Yaitu mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Yang pertama adalah kelas 5, kelas 8, 11 sebagai siswa yang dipilih. Jadi untuk peserta asesmen nasional itu tidak semuanya siswa, hanya sampel. Sedangkan untuk program PKBM atau kesetaraan, nah ini juga sama. Dan terakhir adalah guru dan kepala sekolah. Kalau guru dan kepala sekolah itu hanya untuk lingkungan belajar. Informasi dari peserta didik, guru dan kepala sekolah diharapkan memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Mari teman-temanku, sahabat-sahabatku se-Indonesia, mari kita sukseskan asesmen nasional dengan melaksanakan asesmen nasional. Mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.